Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya di Rimba Borneo. Nah, kemarin ada yang request bang, pengen lihat farmnya dong gitu, sedikit tour. Oke, kebetulan kali ini Rimba Borneo ada melakukan upgrade farm kecil-kecilan, yang mana kita membangun beberapa fasilitas baru dan akan kita tunjukin kepada kalian farm aqua rimba yang sedang diperbesar dan baru ditanam gitu. Jadi tanamannya masih sedikit dan beberapa masih belum berkembang dengan sempurna. Itu juga mengakibatkan keterlambatan stok panen gitu ya, karena banyak tanaman yang harus ditanam ulang seperti itu. Tanpa berpanjang lebar, kita akan langsung ke belakang saya. Yuk. Oke, baik. Pertama-tama kita mengawali dengan produk langka di belakang saya. Nah, itu dia. Itu rambut jagung. Nah, oke. Nah, kita turun ke sini. Nah, oke teman-teman, ini adalah kolam-kolam stem kemarin sudah saya tanami ulang. Ini bibit Echinodorus amazonicus. Nah, ini dia. Nah, bisa kalian lihat itu. Oke, masih kecil-kecil, baru tanam. Jadi kalian lihat itu ya. Ini adalah Amazon yang baru saya tanam. Jadi kalian lihat itu daunnya dipangkas semua dan dia mulai menumbuhkan daun baru gitu ya. Jadi untuk penanaman Echinodorus itu paling gampangnya dan cepat adaptasi ketika digunduli daunnya seperti itu. Oke. Nah, itu juga Amazonicus. Nah, ini kita pakai sprinkle di sini. Nah, dan itu kolam-kolam lama ya. Nah, itu baru diganti media, belum ditanam. Ada yang baru-baru juga di sana. Ini divisinya Echinodorus teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ya. Ini Echinodorus red diamond teman-teman ya. Itu juga ada Mayor Marti. Oke, dan di situ itu ada Crypto ya. Dan masih baru tanam semua. Nah, kalian ingat nggak kemarin itu waktu saya ngerampok tanaman, saya ada menanam beberapa jenis Bacopa ya. Nah, ini dia. Ini Bacopa lanigera. Oke, sudah sebanyak ini. Oke, ada montenya juga di situ, ada Echinodorus singu. Ini campur aduk ya, satu kolam ini. Oke, nah ini dia Bacopa salzmani teman-teman. Dia sepintas mirip sama Bacopa Caroline, cuma ada warna ungunya ya di daunnya, di batangnya juga. Dan ketika dalam air dia akan berwarna ungu pekat seperti itu. Ketika di parameter air yang sesuai, di cahaya yang sesuai, seperti foto berikut ini. Nah, itu dia gambarnya. Ini Rotala Bangladesh teman-teman ya. Ini sudah kurang lebih hampir 2 bulan ya teman-teman ya. Udah cukup banyak. Oke. Dan ini Limnopila Vietnam ini teman-teman. Nah, green ya, hijau. Dia ngarpet seperti ini. Ini cocok banget untuk tanaman untuk teng-teng nano ya teman-teman ya. Nah, ini Limnopila sassiflora. Ini adalah tanaman yang sangat gampang teman-teman, low CO2 ya. Dia mirip kobomba ketika sudah daun air. Oke, baiklah. Nah, ini adalah fasilitas yang baru kita bangun di tanah miring yang sebelumnya hanya tanah biasa gitu ya. Kalian lihat videonya itu. Nah, sekarang sudah menjadi seperti ini teman-teman. Oke. Banyak yang masih belum ditanam ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk di sisi sebelah kanan ini adalah divisinya Echinodorus teman-teman. Nah, bisa kalian lihat itu ya. Ini masih baru tanam juga Echinodorus red diamond. Yang itu Echinodorus bleheri teman-teman. Nah, bisa kalian lihat ya. Oke. Itu adalah Echinodorus bleheri. Oke, baik, itu Echinodorus amazonicus. Nah, oke.
dan ini penampakan dari bawahnya. Ini semuanya akan jadi divisi eci ya teman-teman ya. Ini masih belum tumbuh, masih kecil-kecil, dan beberapa memang masih belum kita tanam juga. Oke. Nah, untuk yang di sini ini belum jadi teman-teman. Tuh, masih harus ditimbun dulu ya. Karena ini memang tanah miring, harus ditimbun. Setelah ditimbun nanti ini bisa menjadi kolam baru gitu. Nah, itu kalian lihat ya. Oke. Untuk pengairannya saya menggunakan sprinkler teman-teman, bisa kalian lihat itu ya. Oke. Nah, ini untuk kalian ketahui masih belum 1 bulan ya teman-teman ya. Beberapa ada yang baru beberapa hari tanam, dan yang tertua itu sekitar 3 minggu ya pasca tanam. Jadi farm yang ada di bawah ini, kolam-kolam yang ada di bawah ini masih sangat baru teman-teman. Untuk di sini ini wilayahnya karpet teman-teman ya. Di sini Echinodorus tenellus teman-teman ya, masih baru tumbuh. Oke. Nah, bisa kalian lihat ini masih ya 1 minggu pasca tanam lah ya. Terus kemudian ini hair grass ya. Untuk hair grass ini sudah 2 minggu pasca tanam, jadi kita sebar-sebar di sini dan dia sudah mulai menghijau teman-teman. Bisa kalian lihat ya. Oke. Nah, untuk yang di sini ini Liliopsis teman-teman. Oke, masih sedikit banget dari Liliopsisnya. Dan ini Monte Carlo. Oke. Nah, bisa kalian lihat ini Monte Carlo teman-teman. Sama dengan hair grass, kurang lebih 2 minggu pasca tanam. Oke. Nah, bisa kalian lihat itu. Ya, mungkin 1,5 bulan sampai 2 bulan baru penuh teman-teman ya. Oke, ini penampakan dari bawah teman-teman. Tentunya ini berbeda ketika setengah tahun yang lalu ya, atau bahkan 1 tahun yang lalu. Nah, sekarang kondisinya seperti ini. Akan saya tunjukin bagaimana kondisi ketika 1 tahun yang lalu di farm bagian bawah ini gitu. Yuk kita lihat. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya di Rimba Borneo. Nah, kali ini saya ingin membuat video tentang cara memanen tanaman aquascape, terutama stem plant ya, karena ada yang request kepada saya, Bang, tunjukin dong bagaimana caranya memanen tanaman aquascape stem plant. Nah, sekarang sudah menjadi seperti ini teman-teman. Oke, ini Ludwigia rubin teman-teman ya. Nah, dan di sini masih tanaman-tanaman baru tanam teman-teman, jadi masih kondisinya belum penuh ya. Oke, kemudian ini masih kosong banget nih, masih baru tanam. Tuh kalian lihat ya, ecinya masih kecil-kecil, masih adaptasi banget ya, masih 1 mingguan. Ini Ludwigia mexicana teman-teman. Nah, oke, terus ini Palustris cuba, Proserpinaca Palustris cuba teman-teman. Oke. Nah, yang di situ itu Rotala orangeus, itu Hydrocotyl verticillata teman-teman. Nah, oke, ini dia. Nah, untuk yang itu kolam air teman-teman ya, jadi beberapa ada yang saya airin. Ya, walaupun memang untuk tanaman itu akan jauh lebih bagus ketika start dari darat teman-teman, tapi saya ingin membuat kolam air aja supaya untuk lihat-lihatan, atau mungkin yang offline tetap ingin ngambil yang air ya ini. Oke, ini masih beberapa aja yang saya daratin, dan airnya di sini ngalir terus selama air di sungai sana nggak berhenti ya gitu. Oke, untuk lokasinya saya berada di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, teman-teman ya. Oke. Nah, begini teman-teman, sebelum saya akhiri video ini ya,
ada kelebihan dan kekurangan ketika kita budidaya tanaman aquascape di daerah yang panas. Di sini panas banget teman-teman ya. Suhu di sini kalau kemarau itu bisa mencapai 37 derajat Celcius teman-teman. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya begini teman-teman. Tanaman yang kita hasilkan di daerah panas dengan kelembapan yang agak kurang, itu dia lebih keras teman-teman ya. Dan memiliki massa air atau jumlah air pada batang daun yang lebih sedikit gitu. Jadi kandungan airnya lebih sedikit. Nah, kelebihannya kenapa? Apa maksud saya? Kelebihannya adalah dia sangat tahan di pengiriman teman-teman. Berbeda dengan tanaman yang ditanam di daerah yang basah, dingin gitu ya. Dia itu akan gemuk, banyak mengandung air dan gampang busuk ketika di pengiriman. Untuk saya pribadi, saya pernah ngirim sampai ke Aceh ya, Papua, bahkan 11 hari, 12 hari stem Hygrophila ya, Pinnatifida gitu ya. Itu masih aman tanpa ada busuk sedikit pun, asalkan kita mengirimnya kering teman-teman. Nah, itu banyak yang tidak disadari oleh petani, sehingga mereka daerahku panas gitu ya, jadi janganlah budidaya gitu. Sebenarnya daerah panas itu kelebihannya tanamannya akan jauh lebih kuat, walaupun mungkin tidak sesegar atau sesubur ya yang ketika di daerah dingin, tapi kelebihannya itu adalah bisa 5 kali lebih tahan di perjalanan daripada di daerah yang super dingin, super lembab seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan buat teman-teman. Kalau nggak percaya, belanja aja di Aquarimba, di Shopee, Tokopedia, Bukalapak ya teman-teman ya. Dan 100% bergaransi teman-teman. Mau kemanapun kalian, mau dimanapun alamat kalian maksud saya, itu akan kami layani. Dan apabila mati, mau 10 hari, 3 hari, 7 hari, akan saya ganti 100% seperti itu. Itu adalah garansi dari kami. Buat kalian yang ada dimanapun, belanja aja. Kalaupun memang mati, akan kita ganti tanaman atau ganti uang. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kali ini untuk video farm darat yang ada di outdoor, di luar. Untuk berikutnya saya akan menunjukkan greenhouse barunya Aquarimba ya, yang disitu akan menampung anubias, cryptocorin, pakis, dan beberapa jenis tanaman eksklusif lainnya. Dan tentunya akan saya review dengan tuntas greenhouse-nya, apa saja yang dibutuhkan, kemudian tanaman apa aja yang mungkin bisa ditanam di situ, sistemnya seperti apa gitu ya. Nantikan terus video saya di Rimba Borneo. Sampai jumpa.